Yang aku penasaran adalah apa kebutuhan yang mendesak untuk PDIP untuk kemudian melihat bahwa kayaknya sekarang udah penting nih menyebut Pak Prabowo. Tapi memang ini sesuatu yang baru Mas Tatang di Indonesia. Barunya adalah politik Indonesia sekarang itu akan banyak dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara presiden dan para mantan presiden. Apakah karena nanti dari tiga ini juga punya kepentingan di 2029 karena masing-masing kayaknya punya jagoannya. Punya putra. Satu, Pak SBY punya Mas Ahaye. Ya. Bu Mega kita tahu ada Mbak Puan atau mungkin nanti Mas Pram juga sangat mungkin karena sudah jadi gubernur DKI. RI 3 tuh. Pak Joko, RI 3. Mas Budi Gunawan. Oh iya Pak BG misalnya. Dan juga ada beberapa lagi jenderal yang disimpan oleh Bu Mega. Nah, itu kan masih banyak gacuan-gacuannya PDI yang mungkin bisa maju. Pak Jokowi ada Mas Gibran yang mungkin nanti juga masih bisa. Ada juga beberapa jenderal yang disimpan Pak Jokowi. Ketika PDIP masuk, artinya apakah akan ada lagi suatu jabatan baru yang disiapkan untuk Bu Mega dan kawan-kawan atau memang kita akan menyaksikan reshuffle dalam waktu dekat gitu kan? Sementara Pak Prabowo ya sangat mengakomodir para pendukungnya gitu. Ya, reshuffle tentu bisa saja terjadi. Terus kemudian juga di posisi sekarang kan masih ada beberapa posisi yang belum diganti. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Saya Vittorio. Di acara Kelas Wahid nomor 1 unggulan Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Klaimnya kita tambah sekalian, ya kan? Merajai tangga podcast politik tanah air. Itu agak, ya. Namanya orang doa kan? Doa ya. Kalau saya klaimnya tangga politik podcast KG Media Mas ya. Agak harus agak humble dikit brand. Realistis dikit ya. Nah, sesuai dengan itu kita akan membahas tentang politik terkini nih. Ini masih bersama dengan manusia serba bisa, narsum paling lengkap ya kan. Ini politisi senior Partai Amanat Nasional PAN Pak Derajat Wibowo. Welcome again. Pak Derajat. Pak, tapi ini menarik Pak Derajat membahas beberapa waktu belakangan ini soal di ulang tahun PDI yang ke-52 Bu Mega terang-terangan ngomongin nama Pak Prabowo, minta nasi goreng, saya nggak pernah bermusuhan. Iya, baru pertama kali ini kan, karena kalau sebelumnya kan wacana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo akhirnya anti klimaks sebelum pelantikan itu loh Pak. Dan yang anget-angetin biasanya media dari media. Ada gitu pernyataan eksplisit dari beliaunya kan. Jadi kayak aduh kok nggak jadi ketemuan tapi Bu Mega kok tiba-tiba kali ini menyebut gitu. Apalagi ngingetin soal simbol nasi goreng itu kan kayak ingetin lagi 2019 dulu kan minta gitu. Pak Derajat melihat apa yang mau ditunjukkan oleh Bu Mega dan PDIP tentang sampai menyebut segamblang itu tentang Prabowo Subianto? Ya saya rasa sih pembicaraan di belakang layar kan sudah sering, sudah banyak ya. Kemudian juga tokoh-tokoh kunci di sekitar Pak Prabowo dan Bu Mega juga sudah sering ketemu. Jadi ya saya rasa itu sih kode-kode ya. Yang tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu saya rasa sih kalau melihat ini ya. Saya kan kalau PAN kan partainya biru. Hari ini baju saya warnanya nggak biru. Asik. Itu buat saya nanti habis ini Mas, baru mau masuk. Kalah dulu. Udah simbol. Iya. Ya, artinya memang podcast kita tidak pakai briefing. Tidak terskripkan ya. Tanpa skrip. Tanpa skrip saya. Aduh. Oke. Artinya tapi gini Pak. Gini Pak Derajat, yang aku penasaran adalah apa kebutuhan yang mendesak untuk PDIP untuk kemudian melihat bahwa kayaknya sekarang udah penting nih menyebut Pak Prabowo. Artinya penting nih untuk menunjukkan pada publik bahwa PDIP juga aman-aman aja loh sebenarnya sama Pak Prabowo gitu atau pemerintahan saat ini gitu. Apa karena ada pentersangkaan terhadap
Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto. Itu terpisah lah. Ya, ya, ya. Supaya nggak bobol kita masuk duluan. Ya, 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 ya. Tapi begini, saya rasa sih Pak Prabowo dan Bu Mega ini kan sudah lama ya. Sudah lama dan kemudian juga kadang pisah, kadang bareng gitu kan. Dan saya rasa biasa itu ya. Kalau yang terus bareng Pak Prabowo kan PAN. Ya. PAN. Bareng terus. Bareng ya. terus ya. Yang terus bareng Pak Prabowo kan PAN. Kadang pisah, kadang bareng. Dan saya rasa beliau berdua ada kepentingan politik yang berbeda, tapi juga banyak kepentingan politik yang sama, begitu loh. Nah, jadi kepentingan politik yang sama ini tentu akan bisa membuat pemain-pemain politik bisa bergabung, gitu. Jadi saya rasa kalau saya melihat sih ada kepentingan politik yang sama dan tinggal bagaimana Pak Prabowo menyeimbangkan berbagai kepentingan politik yang ada di sekitar beliau sekarang, ya, baik di Kim maupun kemudian juga dengan hubungan beliau dengan mantan presiden yang lain gitu ya. Jadi ya tentu beliau akan punya hitung-hitungan sendiri dan akan punya solusi sendiri. Tapi memang ini sesuatu yang baru Mas Tatang di Indonesia. Barunya adalah politik Indonesia sekarang itu akan banyak dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara presiden dan para mantan presiden. Itu kebaruannya ya. Itu kebaruannya. Halo Mas Ahaye, apa kabar? Ya. Itu ya, Mas. Iya, karena kan Pak Prabowo sangat mendengarkan saran dari Pak SBY, ya kan? Sangat mendengarkan saran dari Pak Jokowi, ya. Dan kemudian sekarang ada Bu Mega, ya akan sangat mendengarkan juga saran dari Bu Mega. Jadi dinamika antara beliau berempat ini akan lumayan banyak mewarnai politik kita di masa depan. Ditambah dengan adanya keputusan MK kan. Nah, jadi, gitu yang soal presidential threshold dihilangkan. Jadi menarik sih, makanya politisi itu nggak pernah merasa tua karena selalu ada dinamika terus kalau kayaknya kartunya udah mati, ada aturan ini hidup lagi kan. Yang tadinya udah nggak bisa nyalon lagi, ternyata gua bisa nyalon. Iya, menarik kan itu. Jadi putusan MK itu tuh jadi dibikin nol ya, semua bisa mengajukan diri kan nanti di 2029. Semua parpol peserta pemilu bisa mengajukan capres. Peserta pemilu ya. Peserta pemilu yang kemarin. Peserta pemilu. Ya mungkin nanti tentu ada persyaratan toh untuk partai masuk. Tapi kan persyaratannya juga akan reasonable untuk partai bisa jadi peserta pemilu. Kan nggak mungkin orang bikin partai tanpa kejelasan cuma 1-2 orang atau boleh ikut pemilu kan nggak mungkin. Tentu ada persyaratan untuk parpol itu bisa menjadi peserta pemilu, tapi begitu dia disahkan oleh KPU menjadi peserta pemilu, dia bisa mencalonkan capres-cawapres sendiri. Artinya secara percaturan politiknya nanti pasangan Tatang Vito bisa maju. Bikin partai dulu, Mas. Iya. Bisa maju. Bikin dari sekarang kali ya. Tapi syarat udah punya podcast ya. Podcastnya modal pertama podcast Perajai ya. Bikin kantor per kabupaten kotanya itu, aduh, tombok juga ya. Virtual. Tapi kalau dibikin aturan itu bikin aja bisa ya, kantor virtual boleh. Kantornya di ini metaverse. Lah Mas, tapi kan kalau misalkan kita tadi bicara PDIP tinggal menunggu waktu untuk bergabung ke Pak Prabowo terlepas apapun nanti jabatannya gitu ya. Tapi kan kita tahu tadi Pak Prabowo itu sangat mendengarkan mantan-mantan presiden sebelumnya, sementara mantan-mantan presiden kita kan belum tentu punya hubungan yang akur satu sama lain gitu ya. Ya kalau yang paling telak kita lihat kan mantan presiden yang masih paling segar ini kan juga tidak berhubungan baik dengan Bu Mega gitu. Intinya kan Pak SBY sama Bu Mega ada hambatan. Pak Jokowi sama Bu Mega ada hambatan. Hambatannya kayaknya lebih tebel lagi nih gitu. Oke. Gitu. Nah, ini apakah ini menjadi salah satu yang challenging ya buat Pak Prabowo menerima kedatangan PDIP di
kabinet. Challenging dan bisa berpotensi menjadi sesuatu yang menguntungkan beliau. Menguntungkan Pak Prabowo? Iya, kalau beliau bisa memanage dinamika antar para presiden sebelum beliau, akan jadi kekuatan yang luar biasa buat Pak Prabowo. Dia, saya rasa di balik sebuah tantangan tuh selalu ada peluang kan. Iya. Nah, kalau kita nggak bisa, itu best skenario-nya. ya kalau kita nggak bisa menangani tantangan itu jadi masalah. Kalau kita bisa menangani tantangan itu jadi peluang. Jadi saya rasa tergantung Pak Prabowo bagaimana mengelola dinamika tersebut. Tapi ya beliau-beliau itu kan pernah presiden semua dan dengan presiden artinya kan levelnya udah jauh di atas kita gitu loh, ya kan. Jadi kalau saya kan cuma pernah DPR, artinya kan konstituennya juga terbatas. Jadi levelnya udah jauh. Jadi tentu beliau punya wisdom tersendiri untuk menangani ini dan juga Pak SBY punya wisdom tersendiri, Bu Mega punya wisdom tersendiri. Tapi saya pribadi ya, derajat pribadi, saya tidak pernah merule out atau menafikan, meniadakan kemungkinan misalkan Pak SBY dan Bu Mega bareng-bareng itu saya nggak pernah. Walaupun peluangnya mungkin hanya 1% apa. Artinya karena ketika lihat itu mungkin. Mungkin ketika kepentingan politik beliau berdua nyambung, bisa. Ya kan sempat juga dijajaki kan, Mas Ahaye ketemu Mbak Puan. Iya, pokoknya ketika artinya anything is possible dalam politik Indonesia itu. Itu tadi yang kalau sama Pak SBY, kalau sama Pak Jokowi sama. Sama saja. Karena jangan serius-serius, politik kan cair. Cuma cair air laut atau cair apa? Ada yang agak kental. Cairnya cair air laut atau cair air tawar ini. Oh, artinya hal-hal itu masih, maksud Pak Derajat juga melihat bahwa suatu saat ini mungkin atau paling dekat 2029 bahwa kemungkinan PDIP berkolaborasi dengan siapapun calon atau jagoannya Jokowi itu bisa terjadi. Kalau Pak SBY kan udah lama tuh Mas, masalahnya sama Bu Mega gitu. Siapa yang pernah menyangka Mas Anies dan Ahok akan komunikasi dan akan kongko-kongko? Oh. Ya begitupun dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tahun 2019 ya. Ya, artinya Oke. anything is possible. Jadi politik Indonesia ini politik kan cair, politik kan sangat cair harusnya. Kurang kata suangat ya. Iya, karena kalau di Amerika Demokrat Republik agak susah untuk bareng. Kalaupun ada orang Demokrat jadi ikut di administrasinya Republik, orang Republik ikut di administrasinya Demokrat itu satu-satu aja. Di Australia konservatif, oknum. konservatif dengan liberal, konservatif dengan Labor susah juga. Iya. Jadi mereka dipisahkan oleh sesuatu pagar laut yang tidak kasat mata, yang sangat jelas gitu loh. Walaupun nggak kelihatan. Ya. Ini kan kalau pagar laut itu kan kelihatan tapi nggak jelas siapa yang punya. Kalau ini nggak kelihatan tapi jelas. Gitu. Ideologi ada yang memisahkan. Kalau di Indonesia ideologi nggak memisahkan. Ya maksudnya karena ideologinya semua sama Pancasila, tapi sub-ideologinya itu nggak membuat terpisah. Yaitu tadi, siapa yang menyangka Mas Anies dan Ahok bisa bareng-bareng memenangkan Mas Pram? Ya, ya. Dan siapa yang menyangka Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa bareng-bareng? Ya kan? Siapa yang menyangka Pak Jokowi, Pak Prabowo bareng-bareng bersaing dengan Bu Mega? Ya, ya. Jadi politik Indonesia seperti itu, sehingga saya tidak pernah menafikan kemungkinan terjadi perubahan aliansi atau apa, itu nggak pernah. Karena sesuatu akan tergantung pada saatnya itu kepentingan politik yang converging itu antar siapa dengan siapa. Nah tapi di balik CLBK ini, CLBK siapa nih? Mega Pak Prabowo ya kan, Mega Pro. Mega Pro. Sekarang Pro Mega. Ya kan Pak Prabowo presiden ya gitu kan. Nah itu Pak Derajat melihat ada kepentingan apa yang sedang dijajaki, coba dimainkan oleh PDIP, karena kita tahu kan satu sisi PDIP sekarang juga punya dalam tanda kutip musuh bersama lah Pak Jokowi, walaupun kayaknya itu di faksinya Mas
Prananda aja gitu. Karena Mbak Puan kan kayaknya kemarin welcome juga, slow. selalu slow Mbak Puan kan. Prananda siapa sih? Ya, artinya ada faksi yang bisa kita lihat gitu. Kok kayaknya keras ke Pak Jokowi gitu. Dan kemudian Bu Mega juga berulang-ulang mention itu, dan sekarang terus kemudian kita deketin aja juga Pak Prabowo, atau sebenarnya PDIP melihat Pak Prabowo sebagai jembatan juga yang akhirnya nanti bisa menegosiasikan PDIP dengan seorang Jokowi. Kalau Pak Derajat melihatnya gimana, Pak? Salah satu clue-nya adalah kenapa Mas Pram bisa menang dan dibiarkan menang. Dibiarkan menang. Menang dan dibiarkan iya menang. Dong. Kalau nggak kan diganggu-ganggu, kemenangannya tipis ya, selisihnya berapa ribu? 0,07% lah. Dan suaranya cuma 3.000 atau 2.000 selisihnya. Gitu? Tidak ada gugatan dan tidak ada apapun juga. Selisihnya coba di Jawa Timur, selisihnya kurang gede apa? Di Jawa Tengah kurang gede apa? Ada gugatan. Gitu? Ini 3.000 nggak ada. Artinya apa namanya? Segala sesuatu itu masih mungkin, dan juga parpol itu kan kalau nggak di dalam kekuasaan itu banyak hal yang akhirnya nggak bisa dilakukan gitu. Dan juga di luar kekuasaan oposisi itu ternyata hasilnya nggak cucuk, nggak sumbut kalau orang Jawa bilang. Ya. Buktinya teman-teman saya di sebelah kan, oposisi terus. Kami PAN masuk, ya kan? Teman saya di sebelah oposisi terus. Dia naiknya kursi 4, kami naiknya 4. Secara persentase kenaikan kursi kami dan suara kami lebih gede. Padahal kurang kenceng apa oposisinya. Akhirnya ya sudah, sama Pak Prabowo ikut juga akhirnya kan jadi oposisi. Dapat kursi menteri juga malah kan. Jadi artinya apa? Politik Indonesia ini unik gitu loh. Sudah terbukti, dan bukan hanya sekali, sudah beberapa kali terbukti, menjadi oposisi tidak memberikan electoral gain, tidak memberikan manfaat elektoral yang signifikan. Dan berada di dalam pemerintahan, terlepas dari berhasil tidaknya pemerintah, terlepas dari berapa banyak yang nganteminnya, faktanya malah sering meningkatkan kursi. Buktinya teman-teman Golkar, wush, pakai wush naiknya. Kita yang pakai KRL cuma tuna gitu. Wah, udah nyampe sana ternyata. Kenceng juga. Kenceng banget wush, ya. Gitu kan. Meroket. Iya. Kursi menterinya juga wush juga. Bahkan lebih banyak dari presiden yang punya partai. Iya. Gerindra berapa? Golkar ngeri juga. Jadi artinya apa namanya? Dan Golkar selalu di pemerintahan loh. Jadi politik Indonesia itu sedemikian rupa sehingga memang tidak bisa rumus-rumus yang ada di politik Barat itu kita pakai begitu saja. Gitu. Kita pakai begitu saja. Jadi saya rasa sih teman-teman di PDIP mereka kenyang, pengalaman luar biasa, malah jauh lebih lama dari kami gitu ya. Saya rasa mereka juga menghitung gitu. Kalau di luar bagaimana, oposisi bagaimana, walaupun tidak pernah mengatakan diri sebagai oposisi, tapi di luar bagaimana, kalau di dalam bagaimana. Cuma memang tentu pertanyaannya adalah, kalau semuanya masuk di pemerintahan Pak Prabowo, lalu check and balance-nya bagaimana? Nah, itu saya rasa sih masyarakat sipil, media akan bisa check and balance, dan di internal partai koalisi juga akan ada check and balance. Walaupun mungkin nggak semuanya diungkapkan ya, karena di internal kita kan ada beberapa kebijakan yang kemudian ya mau nggak mau kita harus berdebat di situ, berdebat tajam di situ untuk mencari solusi yang tapi tentu perdebatan itu nggak kita munculkan di media. Gitu. Mas, tapi kan di satu sisi para partai pendukung Pak Prabowo kan juga banyak banget nih kemarin di Pilpres kemarin, dan itu semua tercerminkan dari proporsi kabinet yang besar gitu.
ketika PDIP masuk, artinya apakah akan ada lagi suatu jabatan baru yang disiapkan untuk Bu Mega dan kawan-kawan, atau memang kita akan menyaksikan reshuffle dalam waktu dekat gitu kan? Sementara Pak Prabowo ya sangat mengakomodir para pendukungnya gitu. Ya, reshuffle tentu bisa saja terjadi. Terus kemudian juga di posisi sekarang kan masih ada beberapa posisi yang belum diganti. Masih orang-orang lama ya dari posisi-posisi kunci non kementerian ya? Di KL lah, kementerian dan lembaga masih banyak yang belum ada perubahan-perubahan, dan itu kan bisa diisi dan levelnya setingkat menteri semua gitu. Jadi saya rasa masih Pak Prabowo punya banyak kartu lah yang bisa dimanfaatkan ya. Tinggal sekarang bagaimana pembicaraan antara tim negosiasi, atau jangan tim negosiasi lah. Tim komunikasinya Pak Prabowo dengan tim komunikasinya Bu Mega, bagaimana ini, kemudian apa yang disepakati, ya nanti tentu pada saatnya akan di-share juga dengan partai lain yang ada di dalam koalisi ya. Apakah akan menambah jumlah menteri? Saya pribadi ya sebagai ekonom mudah-mudahan tidak. Karena kalau menambah kita udah kewalahan dengan kondisi sekarang ini kan. Ya mudah-mudahan sih nanti ada kelegoan tersendiri dari parpol koalisi kalau PDIP masuk, misalkan jatahnya berkurang atau bagaimana gitu, atau jatah apa ya. Tapi kita lihatlah itu dinamikanya kan nanti akan muncul nanti pada saat setelah beliau berdua bertemu, nah baru muncul dinamika. Makan nasi goreng. Baru. Ya sekarang gantian deh mungkin siomay. Ntar tugas wartawan tuh apa arti siomay dalam makan apa tadi Pak? Siomay gitu kan. Posisi piringnya sambalnya. Iya. Tapi pertemuan Pak Prabowo sama Bu Mega ini memang kayaknya penting ini karena setelah Pilpres, Pileg, kemarin Pilkada, teman-teman ini di lapangan kayaknya dilihat apa? Ini Vito, nggak ada sesuatu yang gereng lagi. Belum ada breaking news yang breaking news politik gitu ya. Jadi mungkin memang kebesaran hati para pembesar itu untuk biarkanlah wartawan beristirahat sejenak. Seperti itu kan. Gitu. Kita mau ketemuan sekarang. Jangan, kesian wartawan. Iya, lagi musim hujan, banyak yang pilek, banyak yang tipes. Iya, aduh. Bener. Iya kan. Kita harus berpositif thinking. Iya, husnuzon selalu. Mereka ngomongnya gini, jangan gaji wartawan belum naik. Ada. Pak Prabowo. Sensor nggak nih? Tolong Pak Prabowo. Gaji wartawan. Kadang kita berani sama presiden, tapi sama bos kurang berani. Oke, Mas, tapi kalau misalkan tadi masih banyak kartu yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomodir PDIP masuk. Tapi kan di satu sisi kita tahu PDIP ini tidak seperti partai-partai lain gitu. Dalam Pileg, partai terbesar. Karena partai terbesar di Pileg, perolehan suaranya walaupun digembosin sana sini masih tetap nomor paling 1 yang kuat gitu. Apakah posisi-posisi atau kartu-kartu? Merdeka. Merah merdeka. Solid. Ini kan Alan Basalan. Perlu gue nyanyi marsnya di sini. Gimana Mas, kartu-kartu yang masih tersisa apakah cukup strategis untuk memikat Bu Mega bergabung gitu? Kan puncak klasemen ini puncak kan. Klasemen. Masih banyak yang sangat strategis. Masih banyak yang sangat strategis. Apa aja Mas yang masih sisa tuh ya? Yang cukup strategis. Ya kan ada beberapa yang juga belum selesai. Badan Penerimaan Negara belum selesai. Dan Tentara belum selesai. Macam-macam masih banyak dan masih banyak lah yang cukup strategis. Dan kemudian juga beberapa tempat yang sementara ini di mana Pak Prabowo menugaskan sebagian anggota timnya kan lebih mudah juga untuk beliau mengganti di situ kan. Karena ada tempat-tempat yang diisi anggota timnya kan, mungkin beliau akan menugaskan anggota timnya di tempat lain, di situ PDIP bisa masuk. Utusan-utusan presiden kan juga bisa. Enggak lah, kalau PDIP nggak akan mau ya utusan. Nggak akan mau kalau hanya utusan. Karena di bawah Pak Prabowo banget ya. Ya dan PDIP kan partai terbesar. Ya. Jadi tentu
dalam pembicaraan itu marwah partai segala macam akan masuk di situ. Untuk posisi yang mana yang cukup terhormat untuk PDIP dan sebagainya kan. Iya ya, gimana kan saya juga pernah ikut ngobrol-ngobrol antar partai. Udah kelihatan dia. Ngomongnya pelan-pelan tapi. Pertemuan itu kemungkinan bakal terwujud ya, apa Pak Derajat, dan kalaupun terwujud kira-kira kalau melihat posisi tadi PDIP puncak klasemen di legislatif, terus kemudian Gerindra ketiga walaupun sekarang presidennya Pak Prabowo, kira-kira ketemuannya itu bakal di tengah atau di Tengku Umar atau justru ke Hambalang? Kan Bu Mega kan belum pernah nih kayak ke Hambalang. Kalau Pak Prabowo ke Tengku Umar kan udah pernah. Dan menunggu apa? Apakah benar momentumnya hanya karena wartawan biar istirahat dulu atau feeling Pak saya Derajat? sih rasanya nggak bakal naik kuda. Oke. Yes. Iya. Banteng, Bos. Terlalu berat, kawan. Kuda. Aduh. Kuda lahirnya cuma begini. Banteng. Gua. Oke. Kalau secara semiotika kayaknya nggak bakal naik kuda, masuk. Kalau anak saya hobi berkuda. Saya rasa sih sudah cukup dekat ya, kalau berdasarkan informasi yang saya terima per hari ini, pagi malam tadi malam lah. Kalau politisi kan kerjanya malam, kerjanya pagi sehabis tengah malam kan. Ya, itu rasanya sih sudah cukup dekat, tapi ya kadang sudah 90% dekat, tiba-tiba ada 1% hal yang bisa rusak gitu loh. Makanya kan biasanya yang begitu-begitu nggak dibocorkan dulu. Jadi ya kalau yang saya dengar sih sudah cukup dekat, ya mudah-mudahan bisa segera terwujud sehingga nanti kita bisa lebih fokus untuk benerin ekonomi gitu, karena kan ekonomi kita sedang dapat tantangan luar biasa berat sekarang. Rupiah sudah 16.300, 16.200. Itu persis seperti yang saya obrolkan dengan teman-teman saya waktu di Fullerton ya. Kita sering rapat bahas itu. Sudah segitu, kemudian saham juga sudah drop gitu ya. Saham drop itu kan efeknya besar terhadap perusahaan, karena misalkan saham perbankan kalau dia drop berarti kemampuan dia untuk memberikan pinjaman juga akan berkurang. Kalau pinjaman bank kemampuannya berkurang, rakyat juga akan berkurang kemampuan untuk mendapat modal dan sebagainya. Efeknya panjang begitu ya. Jadi saya pribadi berharap teman-teman PDIP bisa segera bergabung sehingga kemudian setelah itu kita bisa kerja gitu. Kerja yang betul-betul lebih substantif lah kira-kira. Tentu akan ada dinamika politik, ada segala macam, pasti tetap ada. Cuman energi kita sudah bisa lebih fokus lah, lebih fokus. Mudah-mudahan lah ya, apalagi Pak Prabowo dan Bu Mega kan ya kawan lama, nggak susah untuk. Mas, tapi kalau dari segi politik tadi kita bahas, tapi kalau dari segi tata kelola pemerintahan itu apa arti penting bergabungnya PDIP di kabinet Pak Prabowo gitu, Mas? Ya undang-undang jauh lebih mudah untuk disahkan. Kita perlu banyak undang-undang yang mungkin perlu ada beberapa perbaikan undang-undang. Ada ya misalkan untuk Danantara aja, itu undang-undang keuangan negara dan sebagainya perlu ada revisi ya kan. Dan itu bukan hal yang mudah gitu loh. Saya ikut terlibat di berbagai undang-undang keuangan dan perpajakan, itu nggak mudah. Kemudian undang-undang perpajakan perlu dirubah, PNBP ya. Saya pernah mengatakan itu potensi yang sangat besar yang betul-betul nggak kita gali ya. Bahkan undang-undang BIN pun saya rasa kalau perlu dirubah supaya BIN bisa bisa akuntabilitasnya bisa tinggi tapi jangkauannya juga bisa lebih luas misalkan ya. Jadi banyak kerjaan-kerjaan legislatif dan juga kerjaan-kerjaan eksekutif yang perlu segera dilakukan. Kalau PDIP bergabung itu akan lebih mudah buat kita untuk mewujudkan, dan kemudian juga mungkin akan mengurangi juga kasus-kasus hukum atau apa yang berbau politik lah kira-kira begitu. Ya. Tapi ya mungkin akan mengurangi berita yang seru juga buat teman-teman. Nggak apa-apa, Mas. Bisa istirahat. Iya, bisa istirahat. Kita kadang kangen pulang pas matahari masih ada gitu. Iya. Oh gitu ya.
udahlah pulang Iya. gitu. Ya sudah, bawa mataharinya PAN saja. Matahari tidak pernah ingkar janji. Nggak akan pernah tenggelam kalau mataharinya PAN. Lah tapi kalau ngomongin PAN nih, kalau PDIP Nah, nih. bergabung, PAN udah siap rugi belum? Rugi atau iya gimana? PAN sih selama ini untung aja ya. Nanti tinggal menteri-menteri yang belum berpartai dijaketin. Iya. Lu menteri udah langsung masuk Langsung ke PAN jaketin. lu. Iya. Artinya PAN merasa bahwa ya aman aja kalau Nggak ada PDIP masalah. masuk, nggak Aman ada saja. masalah. Aman saja. Oh berarti Pak Derajat udah dapet info kursinya PAN aman. Ya, berarti bukan di situ. Bukan kursi PAN yang Bukan kena. kursi PAN yang Jadi, kena nih. bahkan tadi kan kenceng. Saya berharap PDIP bergabung ya karena kursi PAN nggak digangguin. Wong lawas ini ngeri banget loh ini politiknya. Pilihan-pilihan katanya udah dipikirin. Bisa dipikirin. Makanya berharap PDIP segera bergabung. Jurusnya udah banyak. Udah banyak. Tapi kebaca juga mata tangguri. Oh iya. Enggak ada yang kena bergabung lah. Udah kalau nanti habis ini ada narsum yang ketar-ketir. Iya, menurut saya perlu ada check and balance gitu. Iya. Teman-teman di doorstop wartawan, saya kira Banteng itu lebih baik ya di luar lah. Ngurusin. Tinggal di profiling mana. Aduh. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir apa, Vito? Nah, kalau aku penasarannya terakhir justru mungkin agak anti klimaks tapi gini Pak Derajat. Kalau kita lihat tadi Pak Derajat mengatakan bahwa dalam politik Indonesia ini yang baru adalah karena kaitannya sama hubungan-hubungan para mantan presiden dengan presiden kali ini. Kalau kita lihat kan dari tiga ini, apakah karena nanti dari tiga ini juga punya kepentingan di 2029 karena masing-masing kayaknya punya jagoannya. Punya putra. Satu, Ya, Pak SBY putri. punya Mas Ahaye. Ya. Bu Mega kita tahu ada Mbak Puan atau mungkin nanti Mas Pram juga sangat mungkin karena sudah jadi gubernur DKI. RI 3 tuh ya. Pak Jokowi RI 3. Mas Budi Gunawan. Oh iya Pak BG misalnya. Dan juga ada beberapa lagi Iya. jenderal yang disimpan oleh Bu Mega. Nah, itu kan masih banyak gacuan-gacuannya PDI yang mungkin bisa maju. Pak Jokowi ada Mas Gibran yang mungkin nanti juga masih bisa. Ada juga beberapa jenderal yang disimpan Pak Jokowi. Ini apakah karena itu juga nih? Artinya Pak Prabowo ini jadi secara kepentingan nggak cuma terus Pak Prabowo butuh untuk mendudukkan mereka semua dengar wisdomnya, tapi karena tiga mantan presiden ini juga, waduh kita juga butuh nih nanti Kita juga punya butuh. proposal yang terbaik buat Pak Prabowo juga masih pengen maju juga Iya. mungkin nanti dari 2029. Jadi masuknya Bu Mega dan komunikasi ini nggak cuma soal kabinet Yes, sekarang gitu ya. gitu. Ya, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu apakah karena itu? Itu loh. ya kalau Kayaknya politisi karena itu. selalu ada kepentingan politik. Ya kan? Nggak, kalau ada orang masuk terjun politik, saya tidak punya kepentingan politik. Gitu ya. Ya udahlah, alah gitu kan. Politisi tentu ada kepentingan politik. Jadi ya itu tadi nanti yang mengerucut converging itu kepentingan siapa dengan siapa kan gitu. Nah, di situ nanti mereka akan bergabung gitu. Bisa saja keempat-empatnya bergabung. Ya toh? Bisa loh. Kalau misalkan nanti itu kepentingannya mengerucut bersama bisa. Mungkin misalkan dari partai-partai yang di luar parlemen itu calonnya ternyata wah, dahsyat, tiba-tiba popularitasnya karena sering tampil di gaspol tinggi sekali gitu kan. Kan mereka wah ini ada musuh bersama. Udah kita bareng-bareng saja. Bisa jadi. Ya toh? Oke. Kan kita dengan semua parpol bisa mengusulkan ini banyak tokoh-tokoh yang sekarang Jadi punya kartu ya? potensial elektoral yang tinggi tapi kemarin terhalang oleh Presidential threshold. Presidential threshold. Ya, tetap harus diusulkan parpol, tapi kemarin terhalang. Ya. Paling tidak saya sudah ada tahu satu yang sudah ancang-ancang, sudah negosiasi dengan salah satu parpol. Untuk di 2029. 2029 Dan dia sudah nonton ancang-ancang, parpol. sudah mulai ngumpul-ngumpulin orang.
dan non parpol gitu Mas. Tokohnya non parpol. Saya termasuk mau diundang, saya bilang nggak, ya saya kan ikut garisnya PAN gitu. Jadi artinya apa? Nanti akan ada tokoh-tokoh kejutan yang bukan akan ada ya. Bukan tidak mungkin ada tokoh-tokoh kejutan yang muncul yang popularitasnya luar biasa, apalagi sekarang zaman medsos. Dulu siapa yang nyangka Trump bakal jadi presiden? Karena dia aktif aja itu apa namanya di X-nya itu Twitter-nya kan itu jadi populer sekali. Zaman sekarang konstituen kita itu, pemilih kita itu terbagi dua. Satu adalah konstituen yang melek konten dan melek medsos. Satu lagi adalah konstituen yang memang tersendiri karakteristiknya. Konstituen yang melek medsos dan melek konten ini, melek policy, itu dia akan memilih, memutuskan itu berdasarkan apa yang muncul di medsos. Apa yang ramai di situ, dan itu cukup besar. Dan itu cukup. Jadi tokoh-tokoh yang kasarnya modalnya cekak itu akan ngincer ini gitu. Nah, tokoh yang modalnya besar akan ngincer yang satunya lagi. Cuman kan dengan pendidikan kita makin tinggi segala macam, yang kelompok ini kan makin lama makin berkurang, dan juga kelompok ini mereka juga walaupun nggak melek-melek banget, tapi mereka juga lihat medsos. Punya semuanya, hampir semuanya punya HP. Dan pemilih muda makin banyak gitu. Jadi pemilih baru. Jadi dinamika 2029 itu dinamika yang unik menurut saya. Dengan keputusan MK tadi. Dengan dinamika unik itu bukan tidak mungkin ya. Bisa saja keempat presiden ini bergabung, bisa. Bisa juga bersaing, bisa. Jadi bisa muncul tokoh baru, bisa. Tokoh yang selama ini nggak masuk di radar media maupun radar parpol, tapi tiba-tiba dia tahun 2027, 28 tiba-tiba ya bisa. Jadi ya kita tunggu saja. Oke, siap. Udah pertanyaan terakhirnya. Siap. Gitu. Thank you Pak. Wah, ini luar biasa, ini pencerahan politik ya. Bacaan-bacaan ke depannya. Tadi udah ada banyak sekali tebak-tebakan dan sedikit bocoran. Temukan sendiri bocorannya yang mana. Jangan nonton 10 menit doang. Iya, temukan sendiri bocorannya yang mana. Karena ini kita ngobrolnya nggak sama pengamat ini. Sama kan kawan politisi. Iya, wong lawas gitu ya. Makasih Pak Derajat, semoga sukses selalu, sehat. Sehat, makasih. Dan kurangi begadangnya. Diperbanyak bersama cucu. Iya. Gitu. Baik, kita doakan yang terbaik untuk Pak Derajat. Gitu sahabat kompas.com, semoga juga selalu tercerahkan. Saya Tata Gurito. Saya Vittorio. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol berikutnya. Siap.